Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Marcel Nistiano Gabul, NIM 180 60 20 156. Saya dari kelas C. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan tugas turbin gas. Yang pertama tim turbin, pembangkit listrik tenaga termal berbasis nuklir dan batu bara. Keduanya menghasilkan hampir setengah dari energi listrik di dunia. Turbin steam layaknya jantungnya pembangkit listrik tersebut yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Video ini akan menjelaskan prinsip kerja pada bagian dalam steam turbin dan kenapa steam turbin terdiri dari komponen di dalamnya secara tersusun berdasarkan logika. Untuk memahami prinsip kerja dari steam turbin, amatilah salah satu bladenya. Terlihat bahwa bladenya dari steam turbin memiliki bentuk airfoil. Amatilah salah satu bladenya. Terlihat bahwa bladenya dari steam ketika fluida mengalir kencang melewatinya. Bentuk airfoil akan membuat perbedaan tekanan yang kemudian akan membuat gaya gerak pada blade. Gaya angkat tersebut akan memutar turbin. Singkatnya, energi dari fluida transfer ke energi mekanik pada rotor. Untuk memahami prinsip kerja dari sistem turbin ini, pahami terlebih dahulu sifat dari fluida. Dengan benar, fluida mempunyai 3 macam bentuk energi, yaitu kecepatan energi kinetik, tekanan dan temperatur. Karena blade menerima energi dari fluida, ketika bentuk energi tersebut menurun, jet kecepatan rendah tidak dapat menghasilkan gaya angkat yang efektif untuk menaikkan kecepatan. Fluida dilewati pada stator. Stator tersebut merupakan bagian yang tidak bergerak dan melekat. Pada casing turbin terlihat bahwa bagian aliran flow area mengecil sepanjang stator dan kecepatannya pun akan meningkat. Singkatnya, stator bertindak seperti nozzle karena energi kinetik bertindak seperti nozzle karena jet meningkat pada stator. Energi kinetik akan meningkat selama tidak ada transfer energi bersih pada fluida bagian stator. Tekanan dan temperatur jet menurun untuk mempertahankan energi total tetap stabil. Sekarang baris rotor berikutnya ditambahkan stator juga memastikan bahwa alirannya keluar dari akan berada pada sudut yang terserang yang optimal. Kontrol berikutnya setelah itu set nozzle lain ditambahkan. Banyak set seperti digunakan dalam turbin uap. Uap adalah salah satu faktor penting saat mendesain turbin uap, yaitu derajat reaksi. Istilah dihitung dengan membagi energi, tekanan, dan suhu. Perubahan energi total pada reaktor, tekanan, dan suhu bersama-sama disebut entalpi. Derajat reaksinya menentukan jenis turbin uap. Kecepatan aliran akan menjadi terlalu tinggi. Inilah alasan mengapa bila turbin uap terlalu panjang menunjukkan autel, Anda dapat melihatkan beberapa lama biar turbin tingkat terakhir dibandingkan dengan bila turbin tingkat pertama. Dari bila yang panjang seperti itu akan memiliki kecepatan sangat tinggi dibandingkan dengan akar yang diberikan perlintiran, sehingga semua penampangan bila akan tetap pada sudut yang optimal. Jenis turbin besar ini digunakan untuk satuan yang simetris. Kita dapat melihat bagaimana uap dibagi rata antara unit-unit. Pembangkitan listrik berkapasitas tinggi menggunakan berbagai tahapan turbin uap seperti turbin tekan tinggi, turbin tekanan menengah, dan turbin tekanan rendah. Semua ini
Semua unit ini terpasang pada proses berputar tunggal. Poros-poros putar dihubungkan ke generator. Alasan untuk tahap yang berbeda ini cukup menarik dengan suhu uap yang lebih tinggi dan efisiensi pembangkit listrik yang berlebih besar ini sesuai dengan hukum kedua termodinamika, tetapi tidak dapat memiliki suhu lebih dari 600 derajat Celcius karena material bila turbin tidak akan menahan suhu lebih dari suhu uap yang menurun saat mengalir sepanjang garis. Bila misalnya cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik adalah dengan menambahkan lebih banyak panas setelah tahap pertama. Jadi setelah tahap pertama uap dilewatlah ke boiler dengan lebih banyak panas ditambahkan. Hal ini kenal sebagai pemanasan uap. Pemanasan ulang hal akan meningkatkan suhu uap lagi sehingga menghasilkan efisiensi dan keluar pembangkit listrik yang lebih tinggi. Salah satu masalah yang menantang dalam pengoperasian pembangkit listrik adalah menjaga kecepatan turbin uap konstan. Ini penting karena frekuensi listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan kecepatan generator yang tergantung pada permintaan daya loader kecepatan. Turbin uap akan bervariasi. Untuk menjaga kecepatan turbin uap konstan digunakan mekanisme aliran uap. Jika turbin uap berputar dengan kecepatan yang lebih tinggi, maka katup kendali secara otomatis akan mengurangi laju aliran uap ke turbin hingga kecepatan menjadi normal. Jika turbin berputar dengan kecepatan rendah, kebalikannya akan melakukan. Dengan cara ini keseimbangan permintaan daya akan disinkron dengan sempurna. Impuls turbin merupakan turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi potensial, tekanan dan kecepatan yang tersedia menjadi energi kinetik untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi kinetik listrik potensial diubah menjadi energi listrik kinetik pada nozzle yang mempunyai kecepatan tinggi membentur suhu turbin. Setelah itu membentur arah kecepatan momen. Reaction turbin reaksi merupakan turbin yang cara kerjanya merubah seluruh energi yang tersedia menjadi energi kinetik. Sudut pada turbin reaksi menyebabkan terjadi penurunan tekanan selama melalui sudut. Perbedaan tekanan memberikan gaya pada sudut sehingga runner dapat berputar. Oke, baik, demikian presentasi saya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan limpah terima kasih.